Halo semuanya, kembali lagi di channel yang akan selalu membahas manhwa menarik, dan kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan Sang Raja Iblis Surgawi Pemakan Jiwa yang regresi ke tubuh tuan muda kedua grup pedagang yang memiliki tubuh lemah. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Tae-san yang akan kembali ke kediamannya setelah menghabiskan waktu di rumah bordil. Di tengah perjalanan, Tae-san memikirkan akan dirinya yang berhasil menghubungkan salah satu dari titik meridiannya sehingga menghasilkan peningkatan besar pada tubuh serta panca inderanya. Namun dia tidak boleh bersantai karena jalannya masih panjang dengan baru melewati tahapan menjadi sampah ditambah terdapat 6 titik meridian tersisa yang harus dihubungkan. Lalu dia tersenyum karena tak menyangka dirinya akan merasa senang dengan pencapaian seperti ini, padahal dia pernah mencapai puncak, tapi rasanya tidak semenarik ini menunjukkan dirinya benar-benar telah berubah. Hanya saja dia penasaran kenapa seorang wanita berani menghadangnya. Tak hanya itu, gadis tersebut dari tadi menatapnya seakan mereka saling mengenal. Dia juga baru pertama kali melihatnya dan tak mengenalnya, tapi gadis itu malah mendekat padanya. Lalu Harin menanyakan apakah dia tidak puas pada pertunangannya sehingga Tae-san sengaja mengunjungi rumah bordil untuk membuatnya menjauh. Setelah mendengar hal itu, Sang Raja Iblis Surgawi mulai sedikit mengerikan akan situasi ini. Siapa sangka Harin mendekat dengan menyentuhnya sambil mengatakan jika dia takkan pernah menyerah terhadapnya. Maka dari itu dia juga berharap Tae-san melakukan hal yang sama dengan tidak menyerah padanya. Kemudian Harin dibuat terkejut saat Tae-san mengatakan jika dia takkan mengecewakannya maupun menyerah. Harin tersenyum dengan anggun menunjukkan rasa senangnya karena Tae-san telah membalas perasaannya. Namun Tae-san enggan bicara panjang lebar dan dia pergi setelah mengatakan hal tersebut. Tae-san tak menyangka dirinya yang dijuluki sebagai Sang Raja Iblis Surgawi yang membuat musuh ketakutan menjadi resah dan gugup sehingga dia menganggap Harin adalah musuh terkuat yang pernah dirinya hadapi. Di sela itu dia penasaran kenapa pengawalnya menjauh seolah dia bersikap tak seperti biasanya. Yang benar saja pengawal Seon sedang menyembunyikan raut wajah merahnya. Saat sampai di kediamannya, Soso yang membantunya untuk mandi telah mendengar jika tuannya bertemu dengan Nona Harin dalam perjalanan pulang. Soso meminta tuannya tidak terkejut karena dirinya memiliki mata dan telinga di penjuru Wuhan. Lalu Soso penasaran apakah pengawal Seon baik-baik saja. Kini alasan pengawalnya menjauh terungkap, di mana dia sudah lama menyukai pengawal yang selalu mendampingi Harin. Sang Raja Iblis Surgawi seketika tersenyum karena kehidupan barunya benar-benar menarik. Dahulu dia akan sangat murka jika seseorang tidak berlutut di hadapannya dengan menunjukkan rasa hormatnya sehingga dia mendominasi mutlak akan ketakutan orang-orang yang mengikutinya. Namun entah mengapa dia tidak marah diperlakukan seperti ini dan menduga jika hal itu disebabkan campur aduk jiwanya dengan si pemilik tubuhnya yang sekarang. Beralih pada malam hari, tepatnya di penjara grup pedagang tembok emas. Pengawalnya memberitahu jika dia telah memblokir titik tekanan darah asasin itu, tapi tetap dia orang biasa yang akan melakukan apapun bahkan tanpa berkedip. Informasi itu membuat Tae-san tertawa karena hal itu makin membuatnya bersemangat. Dia telah menduganya jika asasin yang ditangkapnya memiliki energi negatif luar biasa di sekujur tubuhnya. Semakin kuat energi negatif tersebut, maka mereka juga akan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan akan berguna untuk pertumbuhannya. Dia harus mencoba memurnikan energi itu karena satu titik meridiannya sudah terbuka sehingga mungkin saja akan berhasil. Lalu pengawalnya menanyakan apa yang coba dilakukan tuannya karena asasin itu sangatlah berbahaya. Tae-san meminta pengawalnya berhenti khawatir karena dia sendiri bahkan tak bisa merasakan kehadiran asasin ini saat berada dalam ruangannya. Seon mengerti jika dia telah berbuat salah, tapi dia ingin tuannya mendekati orang berbahaya walaupun titik darahnya telah diatasi.
Akan tetapi Taesan yang telah hidup sebagai sang Raja Iblis Surgawi di waktu yang cukup lama tidak terbiasa akan pembantahan seperti ini dan takkan mengulangi lagi perintahnya. Pengawalnya seketika tertunduk dan mengerti akan keinginan tuannya. Dia pun meninggalkan tuannya sendiri dan terus memikirkan rasa sesak yang seolah tak membiarkannya bernapas dikarenakan tekanan yang diberikan tuannya. Hal ini seharusnya bisa terjadi jika lawannya adalah sosok yang berada di Master Puncak. Beberapa saat kemudian dia mendengar teriakan yang begitu kuat hingga membuatnya terkejut. Hanya saja suara itu ternyata bukanlah milik tuan muda keduanya melainkan tahanan tersebut. Yang benar saja Taesan telah memulai pemurnian kekuatan jiwa yang akan diserapnya. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah karena asasin ini ternyata lebih berbahaya dibandingkan dugaannya. Jiwa yang ingin diserapnya ternyata terlalu kotor dan menjijikan. Taesan berjuang untuk memurnikannya tapi dia gagal melakukannya. Siapa sangka membuka satu merdian masih terlalu berlebihan untuk diatasi olehnya. Setelah memurnikan pikiran yang tidak murni dari sebuah jiwa, maka yang tersisa hanyalah kekuatan jiwa murni. Namun dalam kasus tertentu terdapat jiwa yang terlalu rusak, sehingga energi yang tidak murni akan saling bercampur satu sama lain. Dia merasa akan terlalu berbahaya jika memaksa diri dan Taesan memutuskan mengunjungi rumah bordil untuk sementara waktu. Beralih ke dalam rumah bordil bunga harum, di mana sang pemilik tempat di sana sulit menahan diri atas kegelisahannya. Sudah 2 hari sejak asasinnya tertangkap, tapi belum ada kabar setelahnya. Beberapa saat kemudian orangnya datang dan memberitahu jika asasinnya sudah kembali tapi tingkahnya sangat aneh. Lalu dia meminta anak buahnya untuk mengecek titik darahnya untuk membangunkannya. Seperti yang diperintahkan, maka anak buahnya pun melakukan hal tersebut dengan membukanya kembali. Akan tetapi tubuh asasin ini malah hancur dengan keadaan yang sangat menjijikan. Pemandangannya ini sangat mengejutkan mereka karena sejak awal asasin itu sudah menjadi mayat. Kini daging dan kulit yang membaluti tulangnya kini mencair dengan aroma yang sangat busuk. Asasin itu adalah orang kesayangan wanita ini dan mulai mengerti jika tuan muda kedua dari grup pedagang tembok emas bukanlah bocah yang seperti dirumorkan. Dikarenakan amarahnya sudah tak tertahankan, maka dia menanyakan di mana Dayan. Bawahannya pun memberitahu jika Dayan bersiap dikirim menuju pemimpin sekte Naga Merah Tua. Wanita pemilik rumah bordil ini memutuskan agar Dayan dikirim untuk memata-matai Taesan dibandingkan dikirim kepada pemimpin Naga Merah Tua. Dia akan menjadikan Dayan sebagai hadiah untuk tuan muda kedua grup pedagang tembok emas yang berani bermain-main dengannya. Setelah beberapa waktu rumor aneh tentang Taesan mulai menyebar di rumah bordil. Di mana jika seorang gadis menghabiskan malam dengannya, maka mereka akan semakin cantik seperti terlahir kembali. Semua gadis terpikat padanya, bahkan rumor terkait dirinya yang menggunakan jampi-jampi dipercayai orang-orang. Awalnya orang-orang beranggapan bahwa rumor yang beredar hanya sesuatu untuk menghilangkan kebosanan semata. Namun semua itu benar nyata dan gadis yang pernah melayaninya memutuskan untuk mengikutinya, dan dia harus mengungkapkan perasaannya karena nyonyanya ingin mengirimnya kepada sekte Naga Merah Tua. Si pemilik rumah bordil terus tertawa karena gadis di depannya seakan sedang jatuh cinta pada tuan muda kedua itu. Tapi tetap saja dia penasaran apakah Taesan menjanjikan untuk melunasi hutang-hutangnya dan sebagai gantinya mendapatkan pelayanannya. Meski wanita itu menyangkalnya, tapi nyonya rumah bordil ini mengingatkan jika Dayan bukanlah siapa-siapa selain anggota tempat ini sebelum melunasi hutangnya. Setelah berbicara dengan bosnya, gadis ini pun tiba di gerbang grup pedagang tembok emas, padahal dia mengira akan dikirim ke sekte Naga Merah Tua. Dia pun menganggap jika hal ini mungkin saja adalah takdirnya, tapi dia merasa sangat gugup karena takut Taesan akan menolaknya dengan menganggapnya gadis yang kotor. Sementara itu Taesan yang berada dalam kamarnya mulai memfokuskan diri dalam memperbaiki tubuhnya.
Beberapa saat kemudian dia diberitahu jika seorang tamu ingin menemuinya. Tanpa basa-basi Dain mengungkapkan jika dia ingin melayaninya dan meminta maaf karena mendadak mengunjunginya seperti ini. Dengan wajah yang penuh pengharapan dia berharap agar dirinya diizinkan terus berada di sisinya. Taesan tak menyangka gadis itu telah berubah baik penampilan maupun jiwanya telah disucikan dan dia meminta agar Soso memberinya tempat tinggal yang dekat dengannya. Dia menerimanya dengan mudah sebagai seorang pelayan dan memintanya belajar dari Soso. Hanya saja Soso merasa gadis di sampingnya terlalu cantik untuk melakukan pekerjaan seorang pelayan. Di malam itu juga Taesan kembali mengunjungi rumah bordil dan menantikan jiwa yang kotor di sana. Di saat yang sama pengawalnya merasa akan gangguan dari orang-orang yang mengikutinya. Sosok ini adalah Jeokshim sekaligus ketua Sekte Naga Merah Tua dan dia tak menyangka orang yang mencuri Dayan adalah si bocah pedagang. Orang-orang yang melihat Jeokshim segera menyingkir karena mengetahui kepribadiannya yang sangat buruk. Pengawalnya memberitahu jika Sekte Naga Merah Tua adalah sekte yang mengambil jalan non-ortodoks dan menetap di Wuhan. Hanya saja Taesan melihat orang-orang itu seperti bandit tapi berani mengklaim dirinya berasal dari jalan non-ortodoks. Namun Taesan memiliki urusan yang harus diselesaikan sehingga dia tak mempunyai waktu melayani serangga. Tiba-tiba saja langkah Taesan berhenti saat dirinya dipanggil Gigolo oleh Jeokshim. Taesan sejak awal sudah benci pada wajah tampan bocah yang dirasukinya tapi bagaimana bisa sosok yang merupakan Raja Iblis Surgawi dipanggil dengan sebutan menjijikan. Jeokshim terus tertawa saat melihat ekspresi Taesan yang benar-benar seperti Gigolo. Lalu Taesan meminta pengawalnya mengurus bawahan Jeokshim. Kedua orang ini pun menghunuskan pedangnya dan akan melihat seberapa hebat kemampuan pengawalnya karena hanya seorang diri melakukan tugasnya. Jeokshim akan melupakan pertemuan ini jika Taesan menyerahkan gadis cantik yang awalnya akan menjadi pelayannya yaitu Dain. Hanya saja Taesan malah memprovokasinya dengan mengatakan apakah Jeokshim bertarung dengan mulutnya. Ucapan itu membuatnya sangat murka hingga giginya terus bergerak. Maka dari itu dia melesat maju untuk menghancurkan wajah Gigolo yang sangat mengganggunya. Di sisi lain Seon telah mengalahkan pengawal Jeokshim tapi dia takkan sempat menolong tuannya. Meski Jeokshim menyerang dengan kekuatan penuhnya tapi Taesan belum bergeming dari tempatnya. Seon pun sangat panik dengan berteriak meminta tuannya untuk melarikan diri. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi di mana tuan muda yang dianggap lemah malah mendaratkan serangannya tanpa meninggalkan tempatnya berdiri. Taesan telah mencoba untuk menahan kekuatannya, tapi siapa sangka tubuh lawannya benar-benar tak berguna. Satu serangan itu menumbangkan Jeokshim yang merupakan ketua sekte dan dia seharusnya bukanlah orang yang lemah. Taesan meminta pengawalnya tidak terlalu mengkhawatirkannya dan dia menanyakan apakah Seon sudah menghabisi kedua lawannya. Seon pun mengungkapkan jika dia hanya melumpuhkan mereka dan hal itu membuat Taesan menyebutnya pria yang memiliki hati lemah. Dia meminta Seon untuk segera menghabisi kedua orang itu karena inilah cara dunia berjalan. Taesan juga ingin agar Seon mengklaim jika dirinya lah yang menghabisi Jeokshim karena dia benci terlibat dalam masalah yang merepotkan. Seon mengerti tapi tetap saja dia tak menyangka tuan mudanya bisa menghabisi Jeokshim dengan satu serangan menggunakan tangan kosong. Maka dari itu dia penasaran siapa sebenarnya tuan yang dilayaninya saat ini padahal sebelumnya tubuhnya sangat lemah bahkan dianggap tak berguna. Setelah sampai ke kediamannya, Taesan merasa kondisi tubuhnya memburuk disebabkan dirinya yang menggunakan setengah akumulasi energinya. Tak seperti saat dirinya menjadi Raja Iblis Surgawi, kali ini tubuhnya dapat dengan mudah kelelahan maupun terluka. Dia tahu dirinya cukup ceroboh karena terlalu cepat menggunakan kekuatannya, tapi sebagai Raja Iblis Surgawi di masa lalu harga dirinya benar-benar terinjak dengan dipanggil Gigolo.
Beberapa saat kemudian dia menanyakan kenapa pengawal Harin berada di tempatnya. Tak hanya itu, dia terus menatap pelayan barunya. Setelah melihat kedatangannya, gadis itu segera memberi hormatnya kepada tuan muda kedua. Lalu dia menanyakan apakah pelayan itu berasal dari rumah bordil yang dibawanya. Taesan merasa dia tak perlu menjelaskannya panjang lebar dan hanya membenarkannya. Kemudian dia menghela napas dan harus mengungkapkan sesuatu. Di mana pertunangannya dengan nonanya akan dibatalkan. Terdapat orang yang mengirim lamaran dan dia adalah tuan muda dari klan Zhongli yang tergabung dalam aliansi Murim, sehingga nonanya berada dalam situasi yang sulit dengan berusaha menolaknya. Tapi akan berat untuk menolaknya terus-menerus ditambah dengan pengaruh keluarga. Taesan mengerti, tapi dia menduga jika Harin pasti tidak mengirim pengawalnya hanya untuk mengatakan hal ini saja, melainkan mengkhawatirkannya. Pengawal ini pun membenarkannya dan nona mudanya menyuruhnya untuk melindunginya jika klan Zhongli mencoba melukainya. Dengan wajah bosan, Taesan merasa klan itu hanya berisi sekumpulan orang-orang jahat. Pengawal Harin cukup terkejut akan ucapan itu, karena jika orang lain mendengarnya maka hal ini bisa dianggap penghinaan yang mengakibatkan perselisihan. Akan tetapi Taesan sangat mengenal klan itu, di mana mereka meninggalkan klan lain dengan melarikan diri saat perang melawannya, dan siapa sangka mereka masih bertahan dengan sikap jahatnya. Karena Nari ingin melindunginya, maka dia akan melihat sejauh mana dirinya bisa berguna. Siapa sangka Taesan mengajak kedua pengawal di belakangnya untuk ke suatu tempat. Hari ini Taesan telah berhasil membuka titik merdian keduanya, sehingga bertarung akan cukup menarik. Namun Nari tampak sangat kesal dengan kepribadian orang yang disukai oleh nonanya. Di sela itu Taesan menyuruhnya untuk pergi jika Nari terpaksa mengikutinya. Nari meminta maaf, tapi dia benar-benar harus melakukan yang diperintahkan oleh nonanya. Beberapa saat kemudian Taesan berhenti dan memberitahu jika terdapat musuh di sekitar mereka. Ucapan itu tentu saja mengejutkan Seon dan Nari karena mereka tidak merasakan apapun. Lalu mereka berdua memfokuskan konsentrasinya dan benar-benar telah menemukan musuh. Mereka dapat merasakan 3 kehadiran musuh di atas pohon yang kapan saja bisa menyerang. Namun Taesan tidak membenarkannya karena jumlah musuh yang sebenarnya adalah 4 orang. Musuh itu pun memutuskan untuk mencegat mereka, menunjukkan jika pertarungan sebentar lagi akan terjadi. Pemimpin mereka pun menampakkan dirinya sambil meminta mereka bertiga untuk ikut dengannya secara sukarela jika tak ingin terluka. Lalu Taesan menyuruh pengawalnya agar menebak level para musuh di hadapannya. Seon mengerti dan berdasarkan energi yang dipancarkan serta aroma darah yang tercium, maka dia menduga pemimpin musuh bukanlah asasin biasa. Namun dia dapat dengan percaya diri mengatakan jika dirinya berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi. Seketika Taesan kegirangan dan ingin melihat apakah yang dikatakan pengawalnya bukan kebohongan semata. Seon pun mulai berjalan mendekati para musuhnya dengan langkah yang cukup berat. Kedatangannya membuat para asasin menggigil disebabkan tekanan yang diberikan oleh Seon. Tak hanya itu, mereka bahkan tak dapat berkutik, seakan tubuh mereka menolak untuk bertarung. Dalam waktu singkat Seon melewati para pengganggu dengan begitu mudahnya. Pemimpin asasin ini tetap bersantai dengan menganggap pengawal di depannya sangat ceroboh karena ingin mencoba menghentikannya seorang diri. Dia mengakui jika pengawal di depannya memancarkan energi yang luar biasa, tapi baginya hal itu bukanlah masalah. Dalam waktu singkat asasin tersebut menghunuskan pedangnya dan Seon harus susah payah menghindar, bahkan beberapa helai rambutnya ikut terpotong. Di saat keseimbangannya goyah, maka lawannya akan segera memanfaatkan hal tersebut untuk menebasnya. Namun Seon takkan dipermalukan begitu saja, dan dia segera bangkit untuk mengatasinya.
Dengan ini maka keduanya tampak imbang tanpa adanya salah satu dari mereka yang mencolok. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh keduanya untuk mendominasi pertarungan. Assassin ini sangat terkejut karena pengawal yang dilawannya jauh lebih kuat dari dugaannya dan jika dia terlambat menghindar maka tubuhnya sudah pasti terbelah. Maka dari itu dia memutuskan untuk serius dengan sebuah serangan yang dilancarkannya. Nari yang melihat pertarungan itu khawatir dan merasa jika dia harus membantunya. Namun Taesan menganggap pertarungan ini akan berakhir dengan satu serangan. Seperti dugaan tuannya kali ini Seon berhasil memenangkan pertarungan. Nari sangat terkejut karena tak menyangka jika Seon berada di level tingkatan seperti ini. Lalu dia dikejutkan akan tuan muda di belakangnya yang meminta Seon untuk memotong tangan assassin tersebut. Dia tak menduga jika Taesan terlihat bukanlah seorang pengecut bahkan terdengar kejam. Kemudian Taesan meminta Nari untuk mengurus sisanya tapi tidak menghabisinya agar bisa menggali informasi. Nari mengerti dan dia akan melakukan seperti yang diperintahkan. Dalam waktu singkat, dia melumpuhkan kedua orang ini dengan menekan titik darahnya. Hanya saja dia tidak menemukan assassin ketiga yang seharusnya bersama kedua rekannya. Lalu firasatnya menjadi buruk di mana assassin terakhir pastinya mengincar tuannya. Meski menyadarinya, tapi jarak mereka terlalu jauh, sehingga dia takkan sempat menolongnya. Sekarang assassin terakhir itu sudah tiba di depan Taesan dengan sebuah pedang yang mengarah di tenggorokannya. Akan tetapi dia tak perlu bergerak disebabkan pengawalnya baru saja tiba untuk menolongnya. Tindakan pengawalnya membuat Taesan tidak senang. Karena dia memilih menyelamatkannya dibandingkan mengejar pemimpin assassin itu. Seon pun meminta maaf karena membiarkan musuh melarikan diri dan Taesan merasa pengawalnya terlalu memikirkan orang lain dibandingkan apa yang diperintahkan. Jika ini adalah kehidupannya dulu maka dia takkan mengampuninya, tapi sekarang semuanya sudah berbeda dan dia dengan anehnya tidak merasa marah. Meski pemimpinnya kabur tapi mereka masih mendapatkan bawahannya. Lalu salah satu di antara mereka memohon agar diampuni dan akan mengatakan semuanya. Namun Taesan belum mendengar apapun maka dari itu dia akan menghabisi mereka. Orang ini pun menjawab jika wakil Sekte Naga Merah Tualah yang menyuruhnya melakukan misi ini. Kemudian Taesan berbalik dan meminta pengawalnya untuk membawa mereka selama ingin berbicara. Di sela itu Nari tak mengerti bagaimana bisa Taesan tetap mengunjungi rumah bordil padahal telah mendapatkan penyerangan seperti ini. Mereka pun sampai di sana dan kedua pengawal ini akan menunggu tuannya. Akan tetapi suara teriakan dari wanita yang bersama Taesan benar-benar luar biasa sehingga keduanya tampak tak karuan. Lalu Nari mengatakan apakah mereka tidak sebaiknya masuk untuk memeriksanya. Dengan berat hati Seon menjawab jika mereka hanya perlu menunggu. Ucapan itu membuat Nari yakin jika hal seperti ini nampaknya sudah sering terjadi. Setelah selesai dengan urusannya kini Taesan terkejut melihat para assassin yang tertangkap masih baik-baik saja. Seon pun mengatakan jika ketiga orang ini dapat dengan mudah memberikan informasi jadi dia tidak menghabisinya. Perintah yang mereka terima adalah membawa tuan muda kedua dari grup pedagang tembok emas ke Sekte Naga Merah Tua lalu identitas assassin yang memimpin mereka belum diketahui. Taesan mengerti karena dia sendiri dapat melihat dengan jelas jika assassin itu bukan seniman bela diri biasa. Pasti akan sulit seorang pengawal dapat mengalahkannya, tapi siapa sangka Seon dapat mengalahkannya. Untuk dugaan sementara maka Taesan menganggap jika assassin itu pasti di bawah perintah klan Zhongli. Lalu dia meminta mereka membawa ketiga orang yang ditangkapnya ke dalam kediamannya. Karena mereka sebelumnya adalah musuh, maka Taesan akan memberikan pembatasan pada mereka. Dia juga memutuskan untuk mengajari dua pengawalnya tentang teknik yang pasti akan berguna.
Hal itu tentu mengejutkan mereka berdua karena bagaimana bisa tuannya mengajari mereka padahal selama ini dia hanyalah orang lemah yang tak belajar bela diri apapun. Bagi Taesan teknik ini adalah pembatasan sederhana di mana posisi jari cukup diperlukan. Setelah itu mereka harus menyuntikkan energi internal yang menghentikan sebuah fungsi tubuh secara sengaja dan kunci teknik ini terletak pada pengendalian energi internal itu sendiri. Mereka berdua tak pernah melihat teknik pembatasan seperti ini, tapi mereka juga bisa langsung memahaminya. Taesan pun mencontohkannya sambil meminta orang itu diam berhenti bergerak karena dia bisa saja menjadi buta. Sambil menangis pria ini mengungkapkan jika dia akan setia tanpa diperlakukan seperti ini. Meski begitu ketiga asasin ini dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk bahan latihan Seon dan Nari. Jika terdapat kesalahan maka nyawa mereka akan segera melayang dan hal itu benar-benar membuat mereka ketakutan.